5,97 ini selama kurang lebih 14 tahun terakhir, itu yang terendah kedua setelah COVID. Bahwa berarti ada indikasi ekonomi melemah gitu loh. Bertambah tapi melemah, tumbuh tapi melemah. Kenaikan PDB atas dasar harga berlaku. Pertambangan termasuk yang masih memiliki porsi besar dalam perekonomian Indonesia, dalam struktur ekonomi Indonesia, lebih tepatnya struktur dalam nilai produk domestik bruto. Berdasarkan ini saja, itu berarti struktur ekonomi Indonesia tidak seperti yang diharapkan dalam buku-buku literatur tentang ekonomi pembangunan. Kalau perekonomian menjadi lebih modern, disebut industrialisasi, maka sektor lain itu perlahan-lahan menurun. Bukan nilainya mungkin tetap naik, tapi industri tambahannya lebih pesat. Struktur berubah menjadi negara industri. Kalau pakai bahasa populernya mengalami modernisasi. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi literasi ekonomi. Kali ini saya akan memulai dengan topik produk domestik bruto. Jadi literasi ini lebih bersifat, saya ingin menyampaikan secara lebih perlahan dan sederhana tentang topik yang dibahas. Karena itu saya mohon maaf jika ibu, bapak, saudara-saudara yang sudah menguasai mungkin terasa penyampaian ini terlampau sederhana. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang sudah tahu menjadikan penyegaran, sedangkan bagi kawan-kawan yang baru memulai mengikuti kanal ini, literasi ini bisa memudahkan untuk melihat assessment saya pada tayangan-tayangan yang lain. Apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto? Itu asal-usulnya adalah para ekonom ingin mengetahui dinamika suatu negara, perekonomian suatu negara itu bagaimana mengukurnya. Kemudian dari perkembangannya itu ditemukan bahwa ini harus dihitung dulu secara keseluruhan produksinya. Jadi prinsipnya adalah ingin dicari ukuran yang memperlihatkan atau memperhitungkan produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama kurun waktu tertentu. Pada umumnya yang dipilih kemudian setahunnya. Nah, untuk menuju setahun itu lalu ada tahap-tahap 3 bulan, ya, triwulan. Kalau di luar negeri quarterly. Maksudnya menghitung produksi itu sekaligus menghitung konsumsi kan. Dengan produksi ini barang dan jasa, lalu konsumsi barang dan jasanya bagaimana seperti itu. Tetapi dalam produksi itu kan ada proses produksi yang kadang membuat perhitungannya tidak mudah. Misal ketika memproduksi mobil, kan setelah selesai ada nilai mobil itu. Tapi kan di dalam mobil itu ada barang-barang atau bahan yang merupakan produksi proses sebelumnya. Misalnya mesin itu ada komponennya lagi, atau ban, atau macam-macam. Maka kalau kita menjumlahkan misalnya produksi ban juga nanti kalau dia ternyata adalah karet alam atau karet olahan kan, atau karet sintetis kan ada prosesnya juga. Kalau dijumlahkan misalnya produksi karet alam, ditambah produksi besi, logam yang menjadi bahan mobil, nanti ditambah produk mobil kan ada yang terhitung terulang. Karena dalam nilai mobil itu sudah ada nilai ban tadi, nilai logam, nilai mungkin memakai bahan-bahan lain. Nah, karena itu dibuat perhitungan yang dinilai itu hanya nilai tambahnya di setiap produksi itu. Atau, jadi ada dua pilihan kan, menambahkan proses-proses itu nilainya di setiap proses, tambahannya saja yang dinilai, atau hanya barang paling akhir. Karena itu definisinya lalu ketemu bahwa dicari nilai akhir dari barang dan jasa. Nah, meskipun dalam perhitungannya nanti beberapa bersifat estimasi ya. Jadi ditemukanlah ukuran produksi barang dan jasa akhir ya. Ingat kata-kata akhir ini penting. Karena yang masih dipakai lagi untuk produksi setelahnya itu tidak diikutkan dihitung atau nanti dikurangkan. Nah, nilai produksi barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian, dalam hal ini misalnya negara, selama setahun disebut sebagai produk domestik bruto, nilai produk domestik bruto. Nah, kan tidak mungkin misalnya menambahkan sekian 1 juta mobil misalnya, ditambah dengan 1 juta sapi, ya misalnya karena sapi yang baru lahir pada tahun itu ditambah dengan 1 juta ton beras atau padi ya kan nggak bisa ditambahkan begitu, apalagi ditambah jasa-jasa karena barang
jutaan, maka harus diukur dengan satu ukuran yang sama, yaitu yang tersedia adalah uang. Jadi semua harus diberi harga, kuantitasnya dikalikan harganya, dapat nilai uang. Kira-kira produksi domestik bruto itu adalah nilai produksi barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian selama, saya pakai dulu setahunnya, selama setahun yang dinyatakan dalam nilai moneter, uang ya, dalam kasus Indonesia dalam rupiah. Nah, itu ya. Nah, sebetulnya barangnya jutaan gitu. Tapi ya BPS harus membuat perhitungan sedemikian rupa. BPS di berbagai negara, maksudnya Badan Statistik di semua negara melakukan itu. Lalu ada best practices internasionalnya, manualnya lah, dan ada kursus-kursusnya. Jadi orang-orang BPS itu juga selalu mengupdate ilmunya ya. Ada guidance-nya, ada manualnya. Social National Account saat ini yang dipakai ya, 2008. Itu masih berlaku, hanya ada berapa penyesuaian. Kemudian juga ada standar prosedurnya menghitungnya, karena ada beberapa barang, jangan lupa kalau saya sebut barang itu termasuk jasa ya. Tadi produksi mobil, produksi bangunan rumah, atau produksi jalan, atau produksi makanan yang lebih sederhana, atau pakaian, tapi bisa juga jasa perbankan, jasa di bank ya, bisa juga jasa tukang cukur, ya, mencakup itu semua tanpa pengecualian. Yang bisa dihitung atau bisa diestimasi dimasukkan. Nah, kemudian itu dihitung dengan moneter. Nah, nilainya untuk tahun 2024 yang baru saja diumumkan oleh BPS itu 22.139 triliun rupiah. Jadi produksi barang dan jasa akhir 22.139 triliun rupiah. Tetapi kalau misalnya kita secara awam menjumlahkan seluruh nilai barang, ya tadi pasti lebih dari itu. Karena tadi saya ulangi ya, dalam produksi mobil kan ada kandungan produksi-produksi sebelumnya. Pernah ada riset ya, kajian, tapi sudah lama. Itu kalau untuk kasus PDB Indonesia ini, kalau umpamanya tidak dilakukan pemisahan antara nilai tambah dengan nilai akhir, semuanya ditambahkan, itu nilainya kurang lebih hampir 2 kali lipat ya, 1,8 kali lipat. Jadi kalau 22.139 triliun itu kalau cuma main jumlahkan saja barang dikali harganya itu dapatnya bisa 40.000 triliun. Itu BPS membuat pengelompokannya berdasarkan sektor atau lapangan usaha yang memproduknya. Nah, terdiri dari 17 sektor ya. 17 lapangan usaha asal barang itu. Nah, kok pakai 17? Ya BPS mengikuti manual tadi. Jadi beberapa negara ada yang dulu kita pernah hanya pakai 11 ya, lalu jadi 17. Negara yang statistiknya lebih baik ya mungkin bisa lebih rinci lagi. Jadi 17. Misal disebut dengan barang yang diproduksi, termasuk barang dan jasa, sektor pertanian. Berarti itu bisa padi, jagung, beras dari sisi tanaman pangan. Nah di dalam istilah pertanian itu juga peternakan. Dan jangan lupa tadi ada jasa pertanian juga masuk di sektor pertanian. Kira-kira begitu. Nah, lalu ada sektor industri pengolahan manufaktur. Itu dari sisi sektor yang menghasilkan. Lalu oleh BPS, PDB juga menyajikan barang dan jasa yang diproduksi, ini namanya output ya kalau dalam textbook itu. Hasil barang produksi atau output itu dipergunakan untuk apa selama setahun itu. Nah, tadi 22.139 triliun, ada yang dikonsumsi rumah tangga, ada yang dikonsumsi pemerintah, ada yang diekspor, ada yang dipakai untuk produksi selanjutnya, namanya investasi. Investasi istilah teknisnya di PDB itu pembentukan modal tetap bruto. Dilihat dari yang memproduksi dan dilihat dipakai untuk apa, nilainya harus sama dong. Tapi kan ada yang nggak diapa-apain ya, namanya masuk persediaan kan, jadi tetap ada persediaan itu masuknya ke PMTB tadi. Nah, lalu saya tadi katakan di depan ada nilai setahun 2024 itu, lalu ada nilai triwulan 3 bulan ya. Triwulan 4 berarti Oktober sampai Desember. Kalau kita gambar, misalnya kita mau tahu PDB tahun ini tadi 22.139 triliun. Nah, ternyata produksi yang tahun 2023 nilainya adalah 20.892 triliun. Saya sajikan nih data dari tahun 2010. Jadi itulah nilai-nilai produksi barang dan jasa akhir atau yang disebut dengan PDB setiap tahunnya, selama setahun-setahun. Nah, cuma harus hati-hati kita. Ada penyebutan juga. PDB yang demikian ini disebut PDB nominal atau PDB harga pasar atau PDB atas dasar harga berlaku.
Nah, yang paling lazim diberitakan di PPS itu namanya PDB atas dasar harga berlaku. Produksi domestik bruto atas dasar harga berlaku. Kalau disingkat PDB ADHB. Nah, ini meningkat tiap tahun. Kecuali tahun 2020 yang pernah turun. Pernah 98 juga turun. Secara umum dia naik. Nah, saya ulangi, ini kan mencerminkan kuantitas produksi barang dan jasa dikalikan harganya. Harga pada tahun yang bersangkutan. Tentu rata-rata kan harga kan sepanjang hari ada. Nah, itulah ilmu ekonomi. Sangat disederhanakan. Jutaan macam barang dan jasa dianggap satu nilai. Kemudian di situ berarti ada kuantitas dikalikan harga. Kuantitasnya disifat rata-rata, meskipun tidak disebutkan berapanya, harganya pun adalah harga secara rata-rata, tentu tertimbang weight. Tadi kan 17 sektor, nanti masing-masing dikalikan dengan harganya, rata-rata setahunnya disebutlah. Nah, sekarang naiknya itu 5,97% 2024 itu dibandingkan 2023. Kalau dilihat di grafik yang saya sajikan, itu relatif rendah ya, kecuali pada tahun 2020 ketika COVID. 5,97 ini selama kurang lebih 14 tahun terakhir, itu yang terendah kedua setelah COVID. Sudah tergambar ya, bahwa berarti ada indikasi ekonomi melemah gitu loh. Bertambah tapi melemah, tumbuh tapi melemah. Tapi hati-hati, angka 5,97% ini bukan angka pertumbuhan ekonomi, tapi angka kenaikan PDB atas dasar harga berlaku. Nah, kemudian saya sajikan juga triwulanannya. Jadi itu ada triwulan 1 sampai dengan 4. Setahun 2024 tadi sama dengan menjumlahkan triwulan 1, 2, 3, dan 4 ya. 22.139 triliun ini terdiri dari 17 sektor. Ketika 17 sektor ini diberi nilai dari 22.139 tadi, misalnya tampak bahwa industri pengolahan nilainya 4.202 triliun. Dia paling besar itu. Nah, yang posisi kedua misalnya pertanian, tapi hati-hati ya, pertanian di sini termasuk peternakan, termasuk perkebunan, termasuk perikanan, termasuk jasa pertanian. Itu nilainya 2.791 triliun. Nah, lalu misalnya sektor pertambangan yang kita anggap besar banget itu masih di bawahnya, hanya 2.027 triliun secara nilai akhirnya produksi selama setahun 2024. Kan lalu bisa dibuat presentasi dari totalnya 22.139, masing-masing sektor ini bisa dibuat presentasinya. Misalnya tadi industri 4.202 triliun ketika dikaitkan 22.139 triliun, dia adalah 18,98%. Nah, maka dia bisa digambar, dilihat, itu namanya struktur ekonomi. Nah, ini yang 2024 nilainya. Nah, sengaja saya urut, jadi penyajian di BPS tidak berdasarkan ini. BPS itu ada, sudah pakem ya, yang A itu pertanian, yang B industri pengolahan, yang C pertambangan, tapi ini saya sajikan berdasarkan urutan tertinggi sampai terendah dalam konteks nilainya. Nah, ini kan jadi menggambarkan struktur ekonomi. Kalau analisis struktur itu tidak nilainya, tapi prosentasi ya, dari total PDB dapat gambar ini. Jadi tadi industri pengolahan 18,39%. Yang nomor 2 adalah perdagangan ya. Perdagangannya ada perdagangan besar, eceran, reparasi, perawatan mobil ya 13,07% tuh. Nah, urutan ketiga baru pertanian 12,61%. Nah, ini namanya struktur. Kalau begini saja struktur ekonomi atau struktur PDB tahun 2024. Dia jadi menarik kalau dikaitkan dengan waktu yang panjang, misalnya 2024 dibandingkan 2010, 14 tahun kan. Nah, 2010 dibandingkan dengan tahun 2000. Nah, maka kita bisa melihat apakah struktur ekonomi Indonesia itu mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Misalnya apakah industri pengolahannya bertambah, lalu pertaniannya menurun, atau di situ kan ada jasa keuangan dan asuransi, ada informasi dan komunikasi, cukup gede itu. Informasi dan komunikasi 4,34% ya, nilainya 960 triliun. Lalu apakah dia mengalami perubahan gitu misalnya selama 10 tahun. Itu namanya perubahan struktur ekonomi. Itulah struktur ekonomi Indonesia. Perhitungannya nilainya dibandingkan dengan nilai total. Tetapi dalam hal struktur ekonomi itu memakai produk domestik bruto atas dasar harga berlaku atau harga pasar. Jumlah dikalikan harga tahun itu.
Nah, jadi menarik kan kita mau melihat masing-masing sektor misalnya atau strukturnya. Tadi kan industri pengolahan itu besar tuh, 18,98%. Bagaimana di tahun-tahun lampau? Dari tahun 1980. Memang sebelum tahun 2010 PDB itu disajikan 11 sektor, sekarang 17 sektor. Tapi khusus industri pengolahan itu hanya sedikit perubahan. Jadi kalau kita ambil tetap bisa dia dipakai menjadi patokan. Kalau dilihat begitu, lihat presentasinya mengalami kenaikan, mencapai puncaknya pada tahun 2000, 2001 kalau tidak salah, 2002 mencapai 29%. Jadi hampir 30%. Jadi kita melihat di grafik tersebut betapa terjadi peningkatan porsi industri pengolahan dalam perekonomian, dalam seluruhan produksi barang dan jasa. Hampir mencapai 30% pada 2001, 2002, 2003 jadi. Dan kenaikan yang pesat memang harus diakui di era Orde Baru ya. Ini kalau digambar dari tahun 1970 dulu malah hanya di kisaran 6-7% ya. Tetapi perhatikan setelah 2002 ya, itu terus menurun meskipun perlahan. Agak menurun banyak di 2009, terus saja menurun. Sampai di era Presiden Jokowi pun terus turun, hanya sedikit menaik di 2 tahun terakhir, tapi nggak signifikan. Jadi sudah di bawah 20% ya, masih 18,98%. Nah ini namanya disebut gejala deindustrialisasi. Pada waktu dia menanjak, sampai tahun 2002 itu namanya industrialisasi secara penyebutan ya. Ini analisis. Angkanya begini, biasa orang menganalisis proses kenaikan porsi industri pengolahan terhadap PDB itu disebut industrialisasi. Ketika dia mengalami penurunan, tentu ini tidak gejala setahun dua ya. Kalau gejala setahun dua itu bisa fluktuasi biasa. Tapi misalnya 10 tahun, 15 tahun, karena ada juga sempat beberapa tahun naik sedikit, turun lagi. Sebagaimana sekarang mengalami kenaikan 2 tahun berturut-turut, tapi ini belum memastikan keberlanjutan kembali ke kisaran 30, jauh banget ya. Dari 18,98 ke 30 itu lebih dari 10%. Kebayang tadi ya, nilai PDB-nya 22.139 triliun. Nilai industri pengolahannya hanya 4.000 berapa tadi? 4.024 ya kalau tidak salah di depan tadi. Ya kalau mau menjadikan dia 30% ya lipat berapa itu. Jadi belum ada indikasi reindustrialisasi atau revitalisasi industri. Itu kalau dilihat dari porsi industri pengolahan atas PDB. Tentu untuk membicarakan apakah industrialisasi ataukah deindustrialisasi tidak cukup data ini. Tapi ini indikasi awal. Dari ini baru diselidiki gitu lebih lanjut. Itu industri pengolahan. 1 dari 17 sektor. Jadi saya ulangi mudah-mudahan tidak bosan. Barang dan jasa diproduksi 7 jutaan macam barang, dikelompokkan berdasarkan sektor yang memproduksinya. Penyajian BPS dibagi menjadi 17 sektor atau lapangan usaha. Salah satunya adalah industri pengolahan. Ini yang terbesar masih. Sekalipun dia yang terbesar, tapi dia mengalami kemerosotan porsi. Nilainya bertambah, kan tadi sudah dikatakan dia bertambah. Tapi karena pertambahannya lambat, porsinya turun. Bagaimana dengan sektor lain? Kita ambil contoh lagi, pertanian. Pertanian itu termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan ya. Nah, dia berkebalikan dengan industri pengolahan. Dia mengalami penurunan pada era Orde Baru itu. Porsi ya, bukan nilai. Kalau nilai itu kan tergantung. Jadi nilainya bertambah, tapi yang lain bertambahnya lebih banyak, porsinya kan turun. Hati-hati ya, porsi dengan nilai ini. Kalau bicara struktur itu porsi. Nah, kalau kita lihat, itu kan menurun terus, cuma penurunan berhenti di era Pak Jokowi ya, relatif stabil. Jadi pada waktu Presiden Jokowi memulai itu 13,34% dari total PDB. Nah, ini tadi 12,61, jadi ya di gambarnya juga kelihatan kan, relatif datar. Nah, kalau dikaitkan dengan yang tadi, berarti sektor pertanian ini justru tetap bertahan gitu sebagai pemberi sumbangan atau memiliki porsi besar di perekonomian Indonesia, kira-kira begitu gampangannya. Nah, lalu yang ketiga misalnya yang kita juga sering dengar itu adalah pertambangan dan penggalian, karena kita merasa banyak topik pembicaraan itu kan ya nikel, minyak, gas, batu bara, kan itu masuk dalam kelompok pertambangan dan penggalian. Tentu nikel ketika dia diolah, bagian dari dia penggaliannya ada, bagian dari masuk industri pengolahannya ada. Begitu juga dengan minyak, gas, dan batu bara. Minyak dan gas itu ada bagian yang dia pertambangan dan penggalian,
Kalau misalnya dia diolah di Indonesia, yang diolahan itu masuknya industri pengolahan ya. Jadi ada aspek begitunya. Pertambangan ini di masa Soeharto itu kan besar sekali porsinya kan, melampaui industri, melampaui pertanian. Karena pertaniannya pelan-pelan turun. Tapi seiring dengan waktu ini pertambangan dan penggalian ini menurun. Hanya saja ada fluktuasinya. Fluktuasi ini terkait dengan kadang ada boom komoditas ya. Kita pernah minyak dan gas di masa lalu, di masa Soeharto. Lalu kita pernah batu bara yang agak booming di era SBY, meskipun juga di era Jokowi sempat 1-2 tahun itu cukup booming. Nah lalu sekarang bertambah dengan nikel kan, emas juga baik ya. Nah maka ini menarik karena porsinya sempat melonjak di tahun 2022 mencapai 12,22% setelah sempat hanya di 8%-an. Nah, meskipun di tahun 2024 ini turun menjadi 9,15%. Jadi pertambangan termasuk yang masih memiliki porsi besar dalam perekonomian Indonesia, dalam struktur ekonomi Indonesia, lebih tepatnya struktur dalam nilai produk domestik bruto. Nah, kalau tiga-tiganya itu saya gambar digabung, yang biru industri pengolahan, yang orange sektor pertanian, yang hitam pertambangan dan penggalian. Tergambar itu betapa industri pengolahan mengalami penurunan, pertanian semula menurun, lalu landai, pertambangan fluktuatif. Ini bisa dilakukan analisis tentu dengan data-data tambahan lain, tapi berdasarkan ini saja, itu berarti struktur ekonomi Indonesia itu tidak sesuai atau tepatnya tidak seperti yang diharapkan dalam buku-buku literatur tentang ekonomi pembangunan. Secara umum, negara dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan potensi produksi beragam, ya dengan wilayah yang cukup luas seperti Indonesia, ya benchmark kita itu ya Amerika, Jepang, yang maju-maju ya, Korea Selatan, atau yang sebaya kita ya Vietnam, Thailand, Malaysia ya sedikit-sedikit bisa begitu. Gak bisa kita dibandingkan dengan Singapura misalnya, nggak pas kalau bicara struktur ekonomi atau dengan Swiss sebagai struktur ekonomi ya. Nah, itu dalam banyak buku teks ya, buku ajar dan mau studi-studi kasus, itu idealnya perekonomian itu dia mengalami transformasi dari yang berbasis produksi primer. Apa itu produksi primer? Ya tadi, pertanian dengan pertambangan dan penggalian, itu primer. Maksudnya dia kan dapat dari alam saja, tentu pertanian ada sedikit usaha ya, tapi maksudnya tetap dia berbasis alam. Nah, sementara industri pengolahan kan mengolah, baik mengolah pertanian tadi, baik mengolah tambang, atau mengolah barang industri lain, dari industri dari sub dia. Nah, itu kalau perekonomian menjadi lebih modern, disebut industrialisasi, maka sektor lain itu perlahan-lahan menurun. Bukan nilainya mungkin tetap naik, tapi industri tambahannya lebih pesat. Struktur berubah menjadi negara industri, mengalami, kalau pakai bahasa populernya, mengalami modernisasi. Nah, ternyata dalam konteks perekonomian Indonesia, tentu analisisnya harus 20-30 tahun ya. Kita sejak reformasi atau sejak di akhir Orde Baru ya nggak adil juga kalau nyalain reformasi saja. Di sekitar 5, 10, 7 tahun, 10 tahun era terakhir Soeharto sampai sekarang, itu perekonomian tidak mengalami transformasi yang sesuai harapan atau sesuai textbook. Karena industri pengolahan itu memiliki nilai tambah yang lebih besar. Nilai tambah yang lebih besar itu berarti ketika dia diproduksi nilai tambahnya banyak, itu kan bisa dinikmati lebih banyak orang. Juga menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Bisa diekspor, berarti menambah cadangan devisa. Cadangan devisa bisa digunakan untuk membeli lagi input atau juga membeli barang-barang yang kita kurang bisa memproduksi. Tapi tidak berlangsung untuk ekonomi Indonesia. Secara sepintas tentu kajiannya harus lebih dalam ya. Hanya literasi saya ini ingin menyampaikan berdasarkan data produk domestik bruto, lalu sektoralnya yang menampakkan struktur ekonomi, perekonomian Indonesia tidak cukup kuat, ya, tidak berkembang sesuai harapan dan tidak menciptakan struktur yang cukup kuat. Mestinya industrinya ya sekitaran 30-an%, kemudian pertaniannya mungkin hanya di 10-an%, lalu pertambangannya pun ya karena tadi tambangnya tetap menghasilkan, tapi lebih banyak diolah ya. Dalam konteks ini hilirisasi benar, tapi kan belum hasil dalam konteks analisis struktur, baru menjadi wacana 1-2 tahun, 3 tahun. Itu pun belum kita lihat dari struktur ini kan. Nah, industri bisa jadi 18,98 naik dari 2022 itu ada sumbangan hilirisasi, tapi ya segitu, berapa persen poin sumbangannya, bukan membuat dia menjadi
maju. Nah, ini menjadi tentu harus ada kajian-kajian lain. Tapi itu menariknya, belajar tentang produk domestik bruto, nilainya, strukturnya itu membuat kita menjadi membuka pikiran untuk kemudian mengkaji lebih jauh, lebih rinci, dan lebih dalam atas berbagai aspeknya.